Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariful Ghufur. Saya dari kelas TIFRP 21C dari Departemen Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Teknologi Bandung. Saya sekarang sedang membuat salah satu tugas video dari mata kuliah Professional Development bersama dengan Bapak Jack Febrian Rusti, PhD. Dan dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai penelitian skripsi saya, yaitu mengenai evaluasi keamanan sistem menggunakan metode open source security testing, metodologi manual. Nah, sebelumnya saya memohon maaf kepada Bapak Jack Febrian Rusdi apabila melihat video ini saya dalam keadaan duduk, karena saya sedang kurang sehat atau kurang fit, sehingga saya bisa merekam video ini dalam keadaan duduk gitu ya. Mohon dimaafkan sebelumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya dalam video ini saya akan coba menjelaskan atau sedikit memaparkan mengenai penelitian skripsi saya gitu ya, atau penelitian mengenai tugas akhir S1 saya, yaitu mengenai evaluasi keamanan sistem menggunakan metode open source security testing, metodologi manual. Nah, yang pertama ada beberapa hal dulu yang harus kita pahami mengenai penetration testing sendiri. Kemudian ada mengenai evaluasi sistem, bagaimana kemudian kepentingannya, kegunaannya untuk apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kenapa saya memilih metode ini gitu ya, dan apa relevansinya untuk pengembangan dunia IT. Pertama, mengenai penetration testing. Penetration testing adalah sebuah simulasi yang dilakukan oleh seseorang yang diberikan tanggung jawab dan juga berkomitmen dengan penyedia website atau pembuat sistem, yaitu untuk menguji keamanan dari suatu sistem. Nah, jadi seorang penetration tester atau yang melakukan penetration testing itu, dia melakukan simulasi bagaimana seorang hacker itu bekerja. Jadi menguji keamanan sejauh mana sistem yang yang dibuat oleh seorang programmer atau developer itu keamanannya sudah sejauh mana, setingkat sejauh mana gitu. Dan kemudian si evaluasi hasil daripada evaluasi keamanan atau testing itu kemudian diberikan kepada developer atau kepada programmer untuk kemudian dievaluasi dan kemudian diperbaiki dari berbagai celah gitu ya. Contoh misalnya saya sedang membuat sistem, yaitu website atau sistem informasi. Dari sistem informasi itu ternyata ada beberapa celah keamanan yang terbuka gitu. Misalnya dari salah satu port, misalnya port HTTP gitu ya, atau port 443. Nah, ketika saya sudah menemukan celah tersebut dan ternyata bisa dieksploitasi, saya melaporkan kepada tim developer atau programmer untuk diperbaiki gitu ya. Dan setelah diperbaiki, kemudian sistem itu menjadi aman. Seperti itulah kemudian si penetration tester. Nah, kembali lagi saya jelaskan bahwasanya mengapa evaluasi keamanan ini penting, karena pada saat seseorang membuat suatu sistem, itu juga perlu dengan menerapkan protokol kebijakan mengenai keamanan gitu ya, termasuk dari beberapa modul, entah itu bagian login, bagian dashboard, bagian register, dan lain sebagainya. Itu perlu menerapkan kebijakan-kebijakan mengenai keamanan. Nah, yang dimana kegunaan dari kebijakan keamanan ini adalah untuk mencegah daripada adanya serangan-serangan kepada sistem tersebut gitu ya. Seperti tadi misalnya dalam modul misalnya ada terkena mengenai serangan SQL injection, kemudian ada XSS atau cross site scripting atau web defacement dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi karena adanya celah yang terbuka pada suatu sistem tersebut. Oleh karena itu, evaluasi keamanan dengan penetration testing ini diperlukan untuk menjaga keamanan sebelum website atau suatu sistem itu dipublish. Kemudian, karena di penelitian skripsi ini saya menggunakan metode OSSTMM. Kenapa saya menggunakan metode itu? Yang pertama, OSSTMM ini sudah dikenal sejak beberapa tahun yang lalu. Dan salah satu daripada keunikan dari metode ini adalah adanya pengujian human atau pengujian orang. Kita tahu bahwasanya setiap programmer atau developer itu pasti melibatkan beberapa orang atau tim.
ataupun kalau misalnya tidak beberapa orang itu pasti ada satu orang gitu. Nah, dalam SSTMM ini adalah untuk menguji daripada men atau orang tersebut apakah dia sudah aware terhadap keamanan sistem atau tidak. Nah, sehingga tadi selain daripada saya menguji keamanan daripada suatu sistem melalui serangan yang disimulasikan, saya juga menguji apakah developer yang membuat sistem ini itu sudah aware atau tidak terhadap terhadap keamanan informasi gitu. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan, yang sudah saya sampaikan, mohon maaf, mengenai kenapa saya mengambil penelitian topiknya tentang evaluasi keamanan sistem, dan juga mengapa saya memilih metode OSSTMM ini sebagai metode yang saya pilih untuk tahapan-tahapannya untuk menguji sistem yang saya pilih. Terima kasih atas perhatiannya bagi yang sudah menonton, dan untuk Bapak apabila menonton ini mohon maaf apabila masih ada terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam video perekaman ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.